Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzan Aulia, NPM 184111302. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul etika dalam berdakwah. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena akhir-akhir ini saya melihat bahwa ada beberapa atau kejadian yang kurang mengenakan, membuat saya merasa ragu akan pendakwa-pendakwa sekarang, di mana dalam kasus yang saya lihat ini, seorang pendakwa yang melontarkan kata-kata kurang baik terhadap atau kurang sopan terhadap masyarakat. Beliau melontarkan kata-kata yang kurang sopan, mungkin awalnya hanya secara spontan dan berniat untuk bergurau, namun kita yang sesekali mendengar ucapan tersebut atau orang yang tidak melihat secara langsung beliau berdakwah mungkin akan berpikir seperti saya yang hanya menonton sebagian cuplikan videonya. Nah, itu membuat saya merasa ragu akan gelar Gus tersebut. Apakah juga teman-teman beranggapan seperti saya? Makanya saya akan mengambil tema ini dan menjabarkannya menurut pandangan saya, agar kita semua bisa memahami apa itu etika-etika dalam berdakwah, di mana etika berdakwah itu sangat penting. Pentingnya etika dalam berdakwah, yang pertama menciptakan keharmonisan. Etika dalam berdakwah membangun hubungan yang baik dan harmonis antara pendakwah, begitu juga dengan masyarakat ataupun pendengar satu sama lain. Meningkatkan kepercayaan. Sikap dan tutur kata yang baik meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap pendakwah maupun kita sebagai pendengarnya. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip etika dalam Islami. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Pendakwah atau sesuatu yang didakwahkan atau sesuatu yang disampaikan harus jujur, nyata, dan tidak dibuat-buat. Amanah terhadap kita semua, dapat dipercaya pokoknya. Yang kedua, sabar dan bijaksana. Seseorang yang memberikan dakwah atau orang yang akan memberikan informasi terkait bidangnya tersebut harus sabar akan prosesnya maupun penyampaian kepada para pendengarnya. Tidak boleh memberikan kata-kata atau sikap yang kurang mengenakan. Yang ketiga, rasa hormat dan sopan. Pentingnya kita menghormati sesama. Semisal kalau kita pendakwah, bagaimana kita menyampaikan dakwah kita atau pesan-pesan yang kita lontarkan kepada para penonton kita. Contohnya, para pendengar atau penonton kita itu di kalangan anak sekolahan yang seperti contohnya anak SD gitu. Nah, kita tidak bisa menggunakan atau memberikan kata-kata yang terlalu rumit atau dengan canda-candaan yang kurang diterima bagi anak seusia tersebut. Yang keempat, toleransi dan saling memahami. Pentingnya juga kita saling memahami dan toleransi. Contohnya saja kita dapat melihatnya dari dakwah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang ada di luar negeri, contohnya itu yaitu Ustadz Abdul Somad
Walaupun penonton Ustadz Abdul Somad mayoritas adalah Muslim, tidak berkemungkinan di dalam kerumunan itu terdapat seseorang yang non-Muslim. Maka itu sebuah contoh toleransi dan saling memahami. Di sini ada berdakwah kepada masyarakat. Yang pertama, yang seperti saya katakan tadi, tutur kata harus sesuai dengan penyampaian kepada orang-orang yang sebagai pendengar kita, dengan sikap yang menunjukkan rasa rendah hati dan saling menghargai, dengan niat yang tulus tanpa ada paksaan atau niat-niat tersembunyi. Menjaga tutur kata dan sikap dapat kita lakukan dengan bahasa yang sesuai. Kita tidak boleh menggunakan bahasa sindiran atau penghinaan terhadap seseorang atau kaum-kaum tertentu. Dengan nada yang sopan dan ekspresi yang kita gunakan sesuai dan tidak dilebih-lebihkan. Kita mau membuat candaan, tapi ekspresi kita terlalu dilebih-lebihkan, maka penonton tersebut atau para pendengar mungkin merasa tersakiti atau merasa kurang enak. Nah, perlunya kita memperhatikan sikap dan kata-kata tersebut. Selanjutnya, kita harus memahami konteks yang dibutuhkan oleh para pendengar. Kita pahami dulu latar belakangnya itu, budayanya, dan nilai-nilai yang dianut oleh para pendengar kita. Kebutuhannya apa, terus bahasa yang kita gunakan itu mungkin tidak sama dengan tempat yang mau kita tuju untuk berdakwah. Semisal kita berada di Jawa Timur, mungkin mayoritas orang sana kurang memahami atau tidak begitu paham dengan bahasa Indonesia yang baku. Maka sehendaknya kita mencampurkan bahasa-bahasa dalam dakwah kita itu dengan sedikit humor atau bahasa-bahasa Jawa. Menghindari konflik dan perpecahan, toleransi, saling menghargai, menghindari fitnah. Nah, itu merupakan cara kita untuk menghindari perpecahan dan konflik-konflik terhadap dakwah yang kita sampaikan. Menjadi teladan yang baik. Di sini saya akan memberikan sebuah kisah yang dimana Rasulullah SAW memberikan banyak teladan yang berharga mengenai pentingnya kelembutan dalam berdakwah. Salah satunya peristiwa yang menginspirasi saya, yaitu seorang Yahudi yang secara rutin melemparkan kotoran di depan rumah Rasulullah. Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu dan mempermalukan Rasulullah. Namun, meskipun tindakan yang dilakukannya ini, Rasulullah SAW tidak pernah membalasnya dengan kemarahan. Beliau tetap bersikap sabar dan tidak mengucapkan satu kata pun yang menyakitkan terhadap orang Yahudi tersebut. Rasulullah menyadari bahwa kotoran yang dilemparkannya ke depan rumah Rasulullah tidak ada lagi di depan rumahnya. Suatu ketika, beliau menanyakan kepada tetangga sekitar, "Wahai tetangga, di manakah nenek yang ada di sebelah sana, yang rumahnya di sebelah sana?" Dan tetangga tersebut memberitahu Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nenek tersebut sekarang mengalami atau terjangkit penyakit." Mendengar kabar tersebut, tanpa rasa dendam, Rasulullah SAW justru menjenguknya dengan penuh perhatian. Kedatangan Rasulullah ini sangat mengejutkan nenek Yahudi tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini diperlakukannya dengan buruk akan datang menjenguknya.
Sikap lembut dan penuh perhatian yang ditujukan Rasulullah SAW membuat hati nenek tersebut luluh, yang mana akhirnya ia memeluk agama Islam. Dari contoh kisah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW memberikan teladan yang baik bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.